Mekah, Madinah. Setelah itu beliau, sebelum itu beliau bertugas di macam-macam. Nabinya kaum jin juga Muhammad. Atas nabi ini siapa aja? Siapa yang suruh? Nabi ini jin siapa aja? Padahal di Quran jin disebut selalu bersamaan dengan manusia, bahkan disebut duluan daripada manusia. Minal jinni wal insi, ya ma'syarul jinni wal insi. Yang udah bagian pantatnya ada sedikit ke kiri-kiri, komunis nih tadi. Saya terasa komunisnya tapi yang Marxis. Saya tahu persis karena saya kenal Cak Nun 40 tahun. Pak Cak Nun pasti komunis. 40 tahun, gimana tidak mungkin komunis? Pasti. Kebetulan saya juga baca buku komunis, American Idol, itu omongannya Ahmad Dhani di televisi, yang ada iklan-iklannya. Televisi memang tempatnya uang dan kebodohan gitu ya. Indonesia ditentukan 4 orang, ini pitch control. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman sekalian, kita akan segera memasuki tema kita pada malam hari ini. Sudah ditentukan oleh Pak Suko, Pak Rektor, dan semua pembimbing kita di sini. Tapi kita jangan meninggalkan sesuatu tanpa mendapat ilmunya. Jadi supaya ada transisi, ini aku takon sih, saya akan minta Mas Tanto untuk menjelaskan 2 hal menurut dia, semau dia. Aku takon, iki mang kategori ini musik apa rek? Iki mang, nomor iki mang lho. Nek ono aliran-aliran iki kira musik aliran apa? Apa? Musik angel. Musik angel. Wis ngene, campuran. Campuran antarane apa? Bertus. Apa meneh? Oyo, ya toh? Oplosan berarti maksudnya oplosan. Lah oke. Tradisional apa modern? Oke. Barat apa timur? Campur. Keras apa lembut? Campur, semua campur. Jadi dalam hidup ini kira kon kari milih satu di antara 2. Kiai Kanjeng iki ndak punya aliran karena dia adalah tempat semua aliran. Semua aliran mengalir di Kiai Kanjeng. Jadi aja didoleki aliran apa Kiai Kanjeng lho, Kiai Kanjeng nggone hari ini. Nggih mboten? Ngerti maksudnya? Jadi ada fungsi ruang, ada fungsi perabot. Ngono rek. Hampir semua sekolahan itu mendidik anaknya, mahasiswanya untuk menjadi perabot. Situ tadi meja, situ tadi kursi, situ tadi pulpen, gitu. Pokoknya dia membutuhkan ruang. Tidak ada universitas atau pendidikan yang mendidik orang untuk menjadi ruang. Dan fungsi ruang gak ono, akhirnya ya desek-desekan, sikut-sikutan, jegal-jegalan. Maka harus ada yang menjadi ruang loh. Tadi Kiai Kanjeng iki gak ono alirane. Iki diarani terbangan ya iya, diarani musik kontemporer ya iya, dia harus gak karu-karuan wis. Karena dia ruangnya dan dia tidak memiliki pamrih untuk disebut koniku meja ta kursi. Gitu betul. Lho kira aku iki balene hari ini aku iki. Ngono lho, kayak iki apa rek? Iki sekoteng ta, jawet ta, janggelan ta. Loh, aku iki gelas hari ini. Ngono ya. Maka kamu jangan bertanya, Muhammad itu hidup dulu atau sekarang apa besok? Pertanyaannya salah itu Bang, kayak SMS kemarin. Kemarin, hari ini dan besok itu terletak di dalam Muhammad. Karena Muhammad itu ada sejak awal Allah menciptakan itu Muhammad, sampai endingnya nanti juga Muhammad. Jadi seluruh ruang dan waktu, seluruh mekanisme, metabolisme berada di dalam Muhammad. Maka Muhammad tinggal pilih sama Allah, dia tinggal, mat saiki kon ngene, saiki ngono, dadi iki, dadi wis karepe. Yang kita kenal adalah Muhammad yang bertugas 63 tahun sebagai panca indera dan jasad di Mekah, Madinah. Setelah itu beliau, sebelum itu beliau bertugas di macam-macam. Nabinya kaum jin juga Muhammad. Atas nabi ini siapa aja? Siapa yang suruh? Nabi ini jin siapa aja? Padahal di Quran jin disebut selalu bersamaan dengan manusia, bahkan disebut duluan daripada manusia. Minal jinni wal insi, ya ma'syarul jinni wal insi. Jin dhisik kait kon, mulane kon iku aja terlalu benci jin,
aja elek-elek karo jin kok kono tak culno wis gudon arek iku ngono kok aku. Karena jin lebih dulu memahami Al-Qur'an daripada manusia. Karena jin bisa nyuri-nyuri sedikit Lauhil Mahfuz yang Quran sudah ada jauh sebelum diwahyukan kepada Muhammad. Ya tak kare. Bingung kan kadoan ilmune cak ancane. Cak tambah gendeng kon. Timbangane urusanmu utak-utek iku tok ae ngono lho. Ya, iki tak bukakno titik ngono iku cek kon lho. Kamu harus tahu ruang, harus tahu perabot, harus tahu kamu tidak hanya berada dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa menjadi bagian dari dirimu. Mulane mak iyane iso 8 jam gak pegel. Kenapa? Karena waktu engkau taklukkan dengan jiwamu. Bener enggak? Waktu bilang kepada jiwamu, nggih kula ngandut sampai jam pinten mawon sampean mboten krasa kesel, ngono to? Malah tambah sehat. Masih menesuk kuliah tetap kuliah arek. Ngono lho. Ngono lho. Meneh kuliah ta gak? Nek bolos sampean daftar gak kula, sampean daftar. Engko di pares ndek Bang Wetan. Itu sekedar ya, Rek ya. Jadi Mas Tanto ini dia sarjana musik, dia ahli macam-macam, tapi dia tidak pernah menjadi apa-apa. Tapi tidak Indonesia, Dignas dan siapapun lembaga yang punya lembaga kebudayaan tidak pernah bisa melakukan seperti yang Mas Tanto lakukan. Sampai besok lihat di Mentura besok malam. Itu semua itu ruangnya adalah Mas Tanto ini. Ini main piano dasar, pengetahuan musik dasar, dia sarjana musik awal-awal zaman kurung lahir. Koncoku ke zaman biyen dia mengerti semuanya, tapi dia tidak pernah menjadi apapun. Wong saiki lak gopoh kepingin dadi apa? Lak ngono sih. Iku berarti kon perabot. Perabot kon. Kon nek ndelok ruangan kan gak tau ndelok ruangnya to. Mesti ndelok barange lak ngono sih. Lah iya iku menungso ngrepoti ndek kehidupan ini mergo perabot itu gak apa-apa tadi perabot ya cuman ojo perabot tok kon kudu duwe karakter ruang nampung orang liya jenenge empati. Empati itu adalah kita memahami orang lain sehingga kita taruh orang itu di dalam koordinat tertentu di dalam peta jiwa, pikiran dan hati kita. Nah, Mas Tanto aku njaluk untuk awal sebelum kita masuk ke temanya Pak Suko. Satu musik Kiai Kanjeng ini malu, arek-arek cak iso. Sampean ahli musik gitu. Karena besok juga musiknya musik desa sing wah saya pengagum apa namanya karya-karya duduk karyanya dia juga dia cuman memberi ruang merangsang kok kono urip dhewe. Wah pokoknya ngono iku tepak. Nek menurut aku ngono iku lho Indonesia rek gagah gak pelilat-pelilit leda-lede. Ngono nek perasaku besok itu kayaknya ya ngono gambarannya asline awake dhewe kayak ngono iku. Ngono lho. Oke. Nomor loro soal sekolah-sekolah kamu piye to? Menurut kowe. Kowe dhewe sarjana to? Ya to? Siji musik oke. Yang nomor 1 musiknya ini supaya komunikatif dengan publiknya yang pakai pejis dan dari Jawa Timur. Ini musik mengandung pernik-pernik Wahabi. Di bagian punggungnya, yang bagian tatu itu ada Sunninya. Yang di bagian pantatnya ada sedikit ke kiri, kira komunis nih tadi. Saya terasa komunisnya tapi yang Marxis. Saya tahu persis karena saya kenal Cak Nun 40 tahun. Pak Cak Nun pasti komunis. 40 tahun, gimana tidak mungkin komunis? Pasti. Kebetulan saya juga baca buku komunis, pasti dia pembaca buku komunis, tidak mungkin. Pasti dia juga Satari, Nasabandiyah, Ahmadiyah. Musiknya semacam ini. Kalau para musisi itu saling berkelahi antara jazz, antara Deep Purple, rock, pop, itu kan American Idol, itu omongannya Ahmad Dhani di televisi yang ada iklan-iklannya. Televisi memang tempatnya uang dan kebodohan gitu ya.
Indonesia ditentukan 4 orang. Ini pitch control asu toh. Frekuensi Tuhan itu do re mi fa sol la si do ditambah ciamis 7 dipandang 13, fisikanya menjadi white noise. Segala frekuensi seperti goreng tempe, seperti ombak lautan, seperti kencing, seperti berdesis, seperti ketika making love. Itu segala tonasi. Indonesia hanya ikut 7 nada 12 akhirnya. Itu betapa miskinnya. Bagaimana Banyuwangi, bagaimana Madura, bagaimana Tuban. Oleh karena itu saya sebut musiknya ini bukan sekedar genre atau lintas disiplin. Kampus itu masih ketinggalan zaman. Ekonomi kerjasama sama teknologi, teknologi kerjasama sama sastra, sastra hanya lintas disiplin. Itu belum tadabur, itu masih antar lintas agama. Pemimpinnya duduk di muka, terus wah ini lintas agama, itu baru pendeta sama kiai sama pastor berdiri di panggung terus dipotret. Itu untuk kepentingan proposal Kementerian Agama dan MUI. Hanya rektor kalian lah yang sedikit lebih rendah dari Cak Nun. Sebagai contoh, pecisnya itu agak Muhammadiyah, tapi wajahnya itu Nahdlatul Ulama. Tapi ada bagian dia yang sudah pasti Yahudi. Itu sebelah kanan mikrofon ada hitam-hitam di kantong itu. Nah, itu Yahudi dia. Percaya nggak bahwa handphone itu Yahudi? Kalau Anda tidak paham soal itu, terserah kalau mau bodoh terus. Gitu kan, itu urusan Anda. Bagi saya handphone itu Yahudi. Tapi sekaligus Nyai Roro Kidul, percaya nggak? Kalau nggak percaya, Anda nggak percaya mitologi, nggak percaya legenda, untuk apa kuliah di UNER? Itulah kebodohan kampus-kampus yang mengandalkan historiografi, mengandalkan realisme sejarah, belum percaya bahwa sejarah dibikin oleh fiksi, guyon-guyon. Revolusi Merdeka itu mungkin orang kayak Cak Nun tuh jambak wong pitu kerangkas dengklok terus nggawe bendera murid itu merdeka. Tapi guru-guru sejarah tentu tidak ngajarkan gitu. Ngajarkan pakai keringat, bambu runcing, diciprati banyu terus berdarah itu. Padahal ya udah melayu kabeh tentara-tentara golek wedokan, metegi barang itu. Tapi yang diceritakan adalah berdarah-darah, tidak larinya. Sampai sekarang itu tentara, entah Banser, entah Satgas, barang kita dong tugas FPI barang kok sambil Allahu Akbar ya sambil melayu barang, ngumpet barang gitu loh. Makanya sekarang itu yang berani-berani itu hanya di kota, hanya di Jalan Tamrin, hanya di Malioboro, hanya di Jalan Slamet Riyadi. Coba bongok-bongok nang desa, ngeri karena di sana masih banyak kerbau, sapi digeruduk kerbau. Misalnya kalian muni hidup Wahabi, hidup Sunni nang desa, ngeri. Pitik-pitik orang ngerti Wahabi harus Sunni. Kebo metu saka kandang nabraki melayu kabeh. Allahu Akbar, baru di situ Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar sesungguhnya ada di desa. Karena takut sama kerbau, takut sama ular gitu. Kalau di kota nggak takut karena jalannya sudah macet gitu. Sudah macet, polisinya ora iso nulungi, polisinya ora iso mlaku kok. Jadi sama-sama takutnya. Sebenarnya kasus di Jakarta, kasus agama di Jakarta itu wong kepepet karo wong kepepet, wong dosa diwedeni karo wong dosa gitu loh. Itu isinya itu. Jadi jangan dipisah-pisah genrenya. Jakarta itu nggak ada di purple, nggak ada jazz, nggak ada rock, nggak ada klasik, nggak ada keroncong. Itu wis omong-omongan wong lucu-lucu itu. Itu keluaran dari Institut Seni Indonesia atau Wilwatikta, jurusan pengkajian. Wah, kita ini meneliti ilmuwan litbang kira-kira. Terus jurusan penciptaan itu aneh itu, langsung mencipta gitu. Tidak perlu jadi ilmuwan. Terus jurusan lagi pendidikan. Iya iki. Nek mencipta tidak jadi pendidik, nek pendidik tidak mengeluarkan teori-teori pendidikan baru, terus isi mengkaji, yang dikaji apa gitu. Ini bukan jurusan pengkajian, bukan jurusan penciptaan, bukan jurusan pendidikan. Tapi juga bukan jurusan pariwisata.
Tapi Menteri Pariwisata kon ngumpulke wong sakmene jagong kabeh nganti jam 4 ki ora iso. Ini Departemen Pariwisata itu menterinya jane iki. Tapi tanpa buka Departemen Pariwisata, nah, pariwisata mesti goblok-goblok kan. Angkanya sekian, mesti sepi. Makanya candi-candi itu sepi karena dikerjakan oleh Menteri Pariwisata yang tidak pernah berwisata. Kalau Cak Nun ki sedina wisatane wah mbok diitungi dhewe deh. Enggak perlu kuliah wisata dia. Antropolog pasti dia. Pasti antropolog. Tadi Masyab. Oh, mazhab sak Indonesia itu paling banyak Cak Nun kalau saya sebagai saksi. Kalau Gus Dur itu mazhabnya sak pasar lah. Kira-kira neng undi-undi, ono ini ada apa, jadi masih satu pasar itu lengkap itu. Kalau mau tuku apa-apa di Gus Dur itu pasar itu. Kalau Cak Nun itu sudah, nek Gus Dur kan nggak mungkin bisa SMS atau WA kan. Nah, itu masih di pasar. Ya bukan karena nggak bisa lihat, kan bisa kongkonan kalau WA. SMS tetap bisa dia, apalagi dia. Tapi pasar lah, zamannya dia memang itu. Kalau Cak Nun itu sudah, bukan hebat dia itu, cuman mazhabnya terlalu banyak. Saya tuh kacau menjadi sehat kalau dekat dia. Jadi untuk saya itu, dia itu paling kacau, jadi saya merasa sangat at home, masih enak gitu loh. Kalau di tempat lain saya menderita gitu loh, seperti terasing, mau ngomong kebangsaan nggak bisa. Mau ini keliru, mau atayatulillah gini atau begini. Saya kalau semua sama Cak Nun tuh atayatulillahnya saya gini. Atayatulillah. Meneng baik dia. Tapi begitu di muka orang banyak saya wedi. Ngene ya. Ngene apa ngene? Wedi. Hanya ngene karo wedi kok nak dibacok saka mburi. Sama Cak Nun ra apa-apa, ora mungkin saya digebuki. Atayatulillah. Ngono dhek seneng dhek guyu-guyu dhek. Wah siji aneh iki. Wah urung tahu. Ngono malah dia urung tahu gitu. Jadi untuk saya Cak Nun itu kebetulan ini sebenarnya ini hari istimewa saya. Bersama anak saya perempuan, cucu saya, menantu saya, anak saya di Bali, hari ini kumpul di hotel sini untuk dia, bukan untuk UNER. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.